JKIWFC yang bersuka cita pada hari ini. Mari sama-sama kita beri kemuliaan bagi Tuhan, dan mari sama-sama kita katakan: masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun berangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari lagi sama-sama kita katakan: masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Mari sama-sama katakan: saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun merangkak, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Lagi katakan: saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun berangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Lagi katakan: Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya kami punya Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kami, dan kami percaya juga Roh-Mu selalu bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan: kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Seluruh pengabdian
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari dari awal lagi sama-sama kita katakan, kemanakah aku akan pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Lagi katakan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Lagi, sekali lagi, sama-sama kita katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari sama-sama kita yang ada di rumah, mari sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Oh, oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya.
kasih Tuhan. Oh, 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 oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang melimpah. Kami siapkan hidup kami hari ini untuk diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji Tuhan, senang sekali hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara dalam kitab Yosua. Pasal yang kedua kita baca di ayat yang pertama. Sekali lagi Yosua pasal 2 ayat yang pertama, satu ayat aja kita baca. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepaskan dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Kemudian Musa meninggal digantikan oleh Yosua. Nah, Yosua inilah yang kemudian memimpin orang Israel masuk merebut tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan yang menarik adalah begini, Yosua atau generasi Yosua sering disebut sebagai generasi pemenang atau victorious generation. Kenapa? Karena kalau saudara baca dalam kitab Yosua, maka saudara akan temukan peperangan mereka hadapi selalu menang. Hanya satu kali mereka kalah, yaitu melawan bangsa Ai. Nah, apa sih rahasia sehingga Yosua disebut sebagai generasi pemenang? Nah, saya berdoa hari ini kita yang hidup di masa pandemi ini, ya, saya berdoa kita juga bisa disebut sebagai generasi pemenang. Kenapa? Karena apapun yang hari ini kita sedang hadapi, masalah silih berganti yang sedang kita hadapi, ataupun hari ini ada begitu banyak persoalan yang sedang kita hadapi, makanya kita juga harus jadi generasi pemenang. Kita berhasil melewati masalah kita berhasil keluar menyelesaikan masalah kita, lalu kita menjadi pemenang. Yang percaya katakan amin. Nah, saya mau tunjukkan beberapa hal apa yang menjadi alasan atau menjadi sebuah rahasia. Kenapa sih Yosua menjadi sebuah generasi pemenang? Nah, kalau saudara perhatikan di ayat yang tadi kita baca, dimulai dari Yosua mengirim 2 pengintai. Kalau mungkin saudara bertanya, Pak, kenapa Yosua cuma mengirim 2 pengintai?
Padahal kalau saudara tahu generasi sebelumnya yaitu generasi Musa itu mengirim 12 pengintai. Salah satunya atau salah duanya yaitu Yosua dan Kaleb sebagai pengintai. Tapi kenapa ketika Yosua yang memimpin dia hanya kirim 2? Nah inilah rahasia yang pertama kenapa Yosua menjadi sebuah generasi pemenang. Karena yang pertama adalah begini, Yosua ini belajar dari pengalaman. Kalau saudara perhatikan ketika Musa mengirim 12 pengintai, 10 pengintai itu membawa kabar busuk, membawa kabar bohong, ya. Bahkan menakut-nakuti orang Israel, bahkan mereka membuat orang Israel down, minta pulang kembali ke Mesir. Hanya 2 yaitu Yosua dan Kaleb yang membawa kabar gembira atau kabar positif, ya, bagaimana mereka bisa mengalahkan orang-orang tanah Kanaan. Nah, oleh karena itu Yosua melihat akan hal itu, makanya dia lalu berpikir, belajar dari pengalaman, kita nggak perlu kirim banyak orang. Kita perlu hanya 2 orang yang sehati, yang takut Tuhan, yang percaya Tuhan, kirim mereka. Lalu mereka pulang bawa kabar yang luar biasa. Oleh karena itu saya mau beritahu kepada saudara, generasi pemenang adalah generasi bukan yang tidak pernah berbuat salah. Tapi generasi pemenang adalah generasi yang selalu mau belajar dari pengalamannya. Saya mau beritahu kepada saudara, mungkin di waktu yang lalu engkau pernah gagal. Mungkin di waktu yang lalu engkau pernah berbuat kesalahan. Tapi generasi pemenang, dengarkan ini, Anda harusnya belajar dari pengalaman. Sehingga engkau tidak akan pernah gagal untuk kedua kali di hal yang sama. Engkau tidak pernah jatuh di lubang yang sama untuk kedua kali, ketiga kali. Karena engkau sudah belajar dari pengalaman. Seperti halnya Yosua. Nah, saya mau kasih contoh dalam Alkitab bagaimana orang kalau tidak pernah mau belajar dari pengalaman, maka ini akan terjadi. Buka Alkitab saudara dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Ya, kita baca di ayat 15 mulai, firman Tuhan berkata begini. Ini kisah tentang Simson dan Delilah. Nah, perhatikan. Berkatalah perempuan itu kepadanya, atau Delilah berkata kepada Simson, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta padamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang perhatikan ini ya. Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apa? Karena apakah kekuatanmu begitu besar? Ya. Jadi Delilah ini sudah merayu Simson 3 kali sebelumnya dan ini yang keempat. Ya. Lalu kemudian kita langsung lompat aja ayat 17. Lihat ini. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, ini perhatikan kata Simson kepada Delilah, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jadi kemudian Simson memberitahu kepada Delilah rahasia kekuatannya bahwa rambutnya tidak pernah kena pisau cukur. Kalau saudara perhatikan 3 kali sebelumnya Delilah udah minta rahasia Simson. Mestinya, dengar ya, mestinya Simson udah belajar dari pengalaman, tidak perlu sampai 4 kali. Ya, dia mengulangi yang sama dan akhirnya jatuh di lubang yang sama. Mestinya Simson belajar dari pengalaman. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, ada banyak kemudian orang-orang yang melakukan kesalahan yang sama. Hidup mereka seperti sebuah lingkaran setan yang berputar-putar-putar-putar. Kenapa? Karena mereka melakukan kesalahan yang sama. Mereka tidak pernah belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Sehingga apa? Dari tahun ke tahun, dari setiap mereka menghadapi masalah, mereka selalu hadapi masalah yang sama dan mereka tidak pernah bisa keluar dari jadi pemenang. Mereka tidak bisa berhasil menyelesaikan masalah mereka. Karena apa? Mereka tidak pernah belajar dari pengalaman. Ya, ada ibu-ibu berkata begini, Pak, saya bolak-balik loh hadapi suami saya kayak gini. Kalau engkau sudah bolak-balik menghadapi suamimu, mestinya engkau belajar dari pengalaman. Ada suami-suami berkata, Pak, saya udah berkali-kali loh hadapi ini, mestinya engkau belajar dari pengalaman. Bagaimana engkau belajar dari pengalaman itu membuat engkau keluar dari masalahmu. Ada banyak masalah terulang-ulang masalah yang sama, problem rumah tangga, problem keuangan, problem pekerjaan, selalu karena masalahnya sama.
Ada orang bolak-balik keluar masuk perusahaan, keluar masuk kerjaan. Dicek kenapa? Alasannya selalu sama. Artinya sebenarnya apa? Mereka tidak pernah belajar dari pengalaman. Ada banyak rumah tangga ribut terus tiap hari. Kenapa saudara tahu? Dicek ternyata mereka tidak belajar dari pengalaman. Ada orang-orang yang memang tidak mau tahu tentang pengalaman. Ya. Saya mau beritahu kepada saudara, Yosua ngerti betul akan hal itu. Dia udah melihat sendiri bagaimana 12 pengintai 10 melaporkan kabar buruk. Dan akhirnya dia berkata, belajar dari pengalaman itu, saya hanya kirim 2. Karena saya tidak mau mengulangi kegagalan Musa. Saya tidak mau mengulangi apa yang Musa lakukan. Sehingga orang Israel dibuat drop karena 10 orang yang melaporkan kabar buruk. Itulah sebabnya dia hanya mengirim 2 pengintai. Bahkan saya mau kasih contoh lagi dalam Alkitab ya. Bagaimana kita sebenarnya harus belajar dari pengalaman. Kalau saudara baca dalam Matius 16, lihat Matius 16, kita baca di ayat yang ke-8. Perhatikan ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Lihat, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Jadi waktu itu murid-murid itu ternyata lupa bawa roti, ya. Lalu Yesus menegur mereka tentang ragi orang Farisi. Mereka berpikir Yesus nyindir mereka, Yesus marahin mereka karena mereka lupa bawa roti. Tapi Yesus berkata, kamu ini hanya membincangkan roti, hai orang-orang yang kurang percaya. Lalu lihat ayat 9, perhatikan ini. Belum jugakah kamu mengerti? Tidakkah kamu ingat lagi? Saya ulangi, Yesus berkata, tidakkah kamu ingat lagi bahwa 5 roti untuk 5.000 orang dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ayat 10, ataukah akan 7 roti untuk 4.000 orang itu berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Jadi Yesus mengingatkan mereka, kamu lupa enggak? Kamu ingat dah? Hari ini kamu berbicara soal roti, kurang roti, gak bawa roti. Kamu ingat dah bagaimana dulu Tuhan pernah buat mujizat dengan 5 roti, membuat 5.000 orang makan kenyang, bahkan ada sisanya. Bahkan 7 roti membuat 4.000 orang makan dengan kenyang dan ada sisanya. Kenapa Yesus harus mengingatkan mereka? Karena begini saudara ya, kita ini kadang-kadang seperti murid-murid Tuhan, sering tidak belajar dari pengalaman. Saudara tahu murid-murid bicara tentang roti, kurang roti. Tapi Yesus mengingatkan mereka, ingat dari pengalaman, dulu juga engkau kurang roti, tapi aku bisa buat mujizat. Nah ini kan mirip dengan kita. Kenapa hari ini seringkali kita khawatir? Kenapa hari ini seringkali kita bingung? Kenapa hari ini seringkali kita takut? Kenapa saudara tahu? Karena kita nggak belajar dari pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman bagaimana Tuhan sudah pelihara hidupmu di masa yang lalu. Pengalaman di mana Tuhan menyediakan apa yang kau butuhkan di masa yang lalu. Pengalaman di mana engkau pernah mengalami mujizat di masa yang lalu. Tuhan sudah memberkati engkau di masa yang lalu. Tuhan sudah menyembuhkan engkau di masa yang lalu. Tuhan sudah pulihkan engkau di masa yang lalu. Tapi seringkali engkau lupa dan itu yang membuat orang hidup dalam ketakutan. Karena itu belajar dari pengalaman dan engkau berkata hari ini, kalau dulu Tuhan pernah tolong aku punya pengalaman jalan dengan Tuhan, aku punya pengalaman ditolong Tuhan, aku punya pengalaman disembuhkan Tuhan, aku punya pengalaman diberkati Tuhan, aku punya pengalaman bagaimana jalan dengan Tuhan. Mestinya engkau belajar dari pengalaman hari ini, engkau hadapi masalahmu dan engkau berkata, aku belajar dari pengalaman bahwa Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku. Aku belajar dari pengalaman bahwa Tuhanku selalu menolong aku. Aku belajar dari pengalaman bahwa apapun yang aku butuhkan, Tuhan selalu menyediakan. Aku belajar dari pengalaman bahwa Tuhan itu menjaga hidupku. Aku belajar dari pengalaman, Tuhan buka jalan di saat tidak ada jalan. Aku belajar dari pengalaman bahwa selalu Tuhan menyertai langkah hidupku. Kemanapun aku berada, dimanapun aku pergi, aku percaya Tuhan selalu menyertai hidupku. Aku pernah ngalami itu.
Itulah sebabnya begini saudara ya, generasi pemenang sekali lagi bukan generasi tanpa masalah. Yosua berkali-kali perang. Ya, generasi pemenang bukan tidak pernah gagal. Yosua juga pernah gagal. Tapi generasi pemenang adalah generasi yang mau belajar dari pengalaman. Sehingga dia tidak melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Dan juga dia tidak hidup dalam ketakutan, dia tidak hidup dalam kekhawatiran. Karena dia tahu dia punya pengalaman, Tuhan tolong hidupnya. Yang percaya katakan amin. Nah itu yang pertama, saya bahas dua saja. Kita kembali ke dalam Yosua. Apa rahasia kemenangan Yosua? Lihat Yosua pasal 2 kembali, kita baca di ayat yang ke-8. Nah lihat ayat 8, firman Tuhan berkata begini. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, yaitu dua pengintai itu, naiklah perempuan itu ke atas, mendapat mereka di atas soto. Jadi perempuan ini adalah Rahab, ya, naik menemui dua pengintai yang dia sembunyikan di rumahnya. Nah, ayat 9. Ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghindapi kami dan segala penduduk negeri itu gemetar menghadapi kamu. Kalau saudara baca, saya mau bandingkan dulu sebelum saya jelaskan. Bilangan pasal 13 ya. Ayat yang ke-31. Ini generasi yang dipimpin oleh Musa mengirim 12 pengintai. Perhatikan nih. Ya, Bilangan 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana dengan dia berkata, kami tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kami. 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Dalam terjemahan yang lain dikatakan kabar bohong tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui dan untuk intai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Jadi dia berkata bahwa Kanaan itu adalah bangsa kanibal. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Nah lihat ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang yang berasal, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mereka berkata di generasi Musa, kami lihat diri kami seperti belalang, dan orang-orang itu juga lihat kami seperti itu. Kami seperti belalang. Itulah sebabnya mereka tidak berani maju. Tapi perhatikan baik-baik, ketika Yosua kirim 2 orang pemimpin, perhatikan ini. Justru mereka mendengar feedback dari Rahab menceritakan bahwa sebenarnya musuh mereka ketakutan. Sementara orang-orang Israel yang dipimpin oleh Musa, mereka yang ketakutan lihat musuh. Padahal tanpa mereka sadari, tanpa mereka tahu bahwa sebenarnya musuh mereka lebih ketakutan kepada mereka. Nah, saudara tahu ini rahasia kemenangan Yosua sebenarnya. Ya, ini juga yang membangkitkan semangat mereka. Kenapa? Karena mereka tahu akhirnya bahwa bukan hanya mereka yang takut kepada musuh mereka, tapi musuhnya lebih takut kepada mereka. Ya. Bahkan Rahab berkata, orang-orang Yeriko sebenarnya sudah down semangatnya, mereka takut karena kau disertai Tuhan yang luar biasa. Itulah sebabnya mereka ketakutan. Nah, perhatikan baik-baik ini, saya coba jelaskan dengan cara yang sederhana. Lihat ya. Generasi Musa, mereka takut terhadap musuh mereka karena mereka tidak tahu apa yang musuhnya rasakan terhadap mereka. Tetapi generasi Yosua, mereka tahu apa yang musuhnya lihat kepada mereka. Bahwa musuhnya melihat mereka adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Itulah sebabnya mereka ketakutan. Saya mau beritahu kepada saudara, ya, dengar baik ya. Dengar baik ya. Kadang-kadang kita takut dengan situasi kondisi yang kita alami hari ini. Kadang-kadang saya heran begini saudara, ada banyak orang saking takutnya selalu bicara tentang setan lah. Setan itu akan merusak hidup kita, akan begini. Saya ngerti setan selalu pengen merusak hidup kita. Itu kadang-kadang yang mengintimidasi kita sehingga kita hidup dalam ketakutan. Apalagi nubuatan-nubuatan yang berkata, oh setan sedang merajalela, oh setan sedang berbuat ini, berbuat itu. Saya mau beritahu kepada saudara, kalau Anda takut dengan setan, saya mau beritahu kepada saudara, setan itu sebenarnya lebih takut kepada Anda. Ya, setan sebenarnya lebih takut kepada Anda.
Kalau Anda rasa ngeri dengan keadaan ini, apa yang setan kerjakan dalam dunia ini, bahkan terhadap pekerjaanmu, saya mau beritahu rahasianya nih. Sebenarnya setan lebih takut kepadamu karena dia tahu engkau disertai Tuhan. Karena dia tahu Tuhan sudah membackup hidupmu selama ini. Tuhan membagari hidupmu. Tuhan membentengi hidupmu. Tuhan memelihara hidupmu. Tuhan menjaga hidupmu. Setan tahu itu. Dan setan tahu engkau disertai Tuhan. Makanya sebenarnya setan ketakutan terhadap kita. Tapi yang terjadi kita yang ketakutan karena kita selalu menganggap setan itu besar, musuh kita besar, persoalan kita besar, semua yang kita hadapi besar. Padahal sebenarnya apa yang kau hadapi sebenarnya mereka ketakutan terhadap kita. Itulah sebabnya ketika engkau sedang menghadapi masalah hari ini, pastikan engkau berkata begini ya, bahwa musuhmu melihat engkau sebagai orang yang diurapi Tuhan. Setan melihat engkau sebagai orang yang disertai Tuhan. Setan melihat engkau sebagai orang yang dijaga Tuhan. Setan melihat engkau sebagai orang yang dilindungi Tuhan. Setan melihat engkau sebagai orang yang diurapi Tuhan. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita menganggap diri kita belalang seperti orang Israel yang dipimpin oleh Musa berkata, kami lihat diri kami seperti belalang dan mereka juga lihat diri kami seperti belalang. Saya mau beritahu, musuhmu tidak melihat engkau sebagai belalang. Saya bisa dengar kata amin. Setan tidak melihat engkau sebagai belalang. Tapi setan sekali lagi melihat engkau sebagai orang yang diurapi Tuhan. Karena itu hari ini tegakkan kepalamu dan engkau berkata begini ya, aku orang yang diurapi Tuhan, aku orang yang disertai Tuhan, aku orang yang diberkati Tuhan, berkat Tuhan ada atas kepalaku, aku percaya semua musuh-musuhku akan Tuhan kalahkan, aku percaya semua persoalanku akan selesai karena aku disertai Tuhan. Makanya saya beritahu, setan itu sebenarnya tidak bisa bikin apa-apa atas hidupmu ya. Jadi jangan terlalu banyak dengar khotbah tentang betapa hebatnya setan itu. Ya. Betapa hebatnya setan, luar biasa setan bekerja. Saya mau beritahu, dengarkan baik. Mereka sebenarnya hari ini sedang ketakutan. Ya. Seperti halnya anjing dan babi di Manado ada bercandaan gini. Kalau sudah mulai Natal mereka semua totofore atau mereka sudah gemetar ketika mereka dengar lagu Malam Kudus, mereka udah tahu ini waktunya mereka harus mati karena dipersembahkan sebagai acara acara Natalan ya. Itu hanya bercandaan ya. Tapi saya mau beritahu kepada saya ini. Dengar baik, jangan lihat dirimu seperti belalang ya. Lihat dirimu seperti Tuhan melihat. Dan selalu Tuhan melihat engkau orang yang diurapi, engkau orang disertai Tuhan. Maka setan juga melihat hal yang sama kepadamu. Dia melihat Bapak itu loh, Bapak disertai Tuhan, kita gak bisa apa-apa. Aduh, ibu itu luar biasa disertai Tuhan, kita gak bisa apa-apa. Karena itu generasi pemenang adalah generasi yang mengenal siapa Tuhannya dan mengenal siapa dirinya sebagai orang yang disertai Tuhan. Kita kadang nyanyi Immanuel, Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tapi seringkali ketika hadapi masalah, kita lupa, kita ketakutan, kita cemas, kita khawatir. Kita lupa bahwa yang menyertai kita Tuhan yang dahsyat. Ingat sekali lagi, saya ulangi, setan melihat engkau sebagai orang yang diurapi Tuhan. Setan melihat engkau sebagai orang yang disertai Tuhan. Setan melihat engkau sebagai orang yang dikawal oleh para malaikat. Setan melihat engkau sebagai orang-orang yang luar biasa. Mereka ketakutan. Jangan lihat dirimu seperti belalang, tapi lihat dirimu sebagai orang yang dikasihi Tuhan, orang yang disayang Tuhan, orang yang disertai Tuhan, dan orang yang diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitabmu, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sederhana ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau meteraikan kebenaran-Mu atas hidup setiap kami. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang sedang kami hadapi hari ini, kami tahu kami jalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong kami. Dan kami tahu semua musuh-musuh kami, setan melihat kami bukan seperti belalang, tapi setan melihat kami seperti orang yang diurapi, dijaga, diberkati, dilindungi.
disertai Tuhan. Karena itu berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan ibadah, mengikuti ibadah maupun mendengarkan khotbah dimanapun mereka berada. Bangkitkan iman mereka, biar kami semua belajar dari pengalaman. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang mari buka tanganmu, siap terima berkat Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, terima warisan anak sulung, berkat double porsi dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.